إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak berapa terhitung sudah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Adakah di antara kita yang mampu menghitung sudah berapa kali udara terhirup? Adakah di antara kita yang mampu menghitung sudah berapa kali jantung berdetak? Adakah di antara kita yang dapat menghitung sudahkah berapa kali darah itu mengalir? Langkahan kaki, ayunan tangan, kedipan mata, semuanya adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang kita tak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Begitu kata Allah, kita tak akan mampu menghitung-hitung nikmatnya. Secerdas-cerdasnya orang, setinggi-tinggi IQ-nya dia, top university, dia dapat gelarnya, tapi ketika disuruh menghitung nikmat Allah, tak akan mampu dia menghitungnya. Meskipun gelarnya sudah profesor, PhD, doktor, tak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang seandainya buih di lautan dijadikan sebagai tintanya, dedaunan di seluruh dunia dijadikan sebagai penanya, untuk menuliskan kalimat-kalimat dan nikmat-nikmat Allah, maka tak akan mampu, dan tak akan mampu. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sudah memasuki di hari ke-9-nya. Harusnya kita bermuhasabah. Sudahkah ada perubahan dalam diri kita? Adakah sujud-sujud yang panjang itu dilakukan? Adakah zikir-zikir itu terbasahi dari lisan-lisan? Adakah langkahan kaki itu berada di masjid? Adakah sendal itu menjumpai halaman masjid? Ramadan akan segera berlalu, 20 hari lagi, 21 hari lagi. Entah kapan kita akan berjumpa dengannya lagi. Barangkali ini adalah perpisahan terakhir kita dengan bulan Ramadan. Anda tidak tahu, saya pun tidak tahu apakah kita berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Oleh karenanya, sisa-sisa amal di bulan Ramadan hendaknya kita maksimalkan. Tak hanya dijadikan sebagai vibe saja. Orang puasa, saya pun puasa. Orang salat berjamaah, saya salat berjamaah. Orang qiyamul lail dengan salat tarawih, saya salat tarawih. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi juga harus dengan ilmu, amal, kesadaran, dan mindfulness, yaitu kesadaran dalam beribadah. Kita harus tahu apa yang kita ucapkan, kita harus tahu apa yang kita perbuat, kita harus tahu apa yang ibadah yang melandasi, apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan sesuai dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena segala macam akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Segala kita adalah pemimpin, dan pemimpin akan diberi pertanggungjawaban nanti di akhir kiamat. Ma'asyiral hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang masyhur, "Man fattara sha'iman fakana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, orang yang berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Sudahkah kita menyiapkan orang yang berbuka
makanan puasanya? Sudahkah kita menyiapkan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 50.000? Hanya sedikit saja yang kita berikan kepada mereka yang sedang berbuka. Bahkan pahalanya adalah copy paste pahala tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Inilah yang menjadi keutamaan bulan Ramadan. Jangan ada satu hari tanpa menyediakan orang berbuka. Jangan ada satu hari tanpa bersedekah untuk orang berbuka. Rugi serugi-ruginya. Karena rugi tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hari ini kalau kita tak beramal, besok kita akan menyesal. Hari ini kalau kita tak beramal, besok kembali lagi kita akan menyesali perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Karena kita tidak akan bisa kembali ke hari ini lagi. Hari ini adalah hari ini, kemarin adalah kemarin, besok adalah besok. Kalau kemarin kita sudah beramal, maka hari ini juga harus beramal. Kalau hari ini sudah beramal, maka besok harus beramal lagi. Kita hanya diperintahkan untuk taat, mentaati Allah dan Rasulnya, untuk beramal dan melakukan segala macam kewajiban hanya sampai meninggal saja. Kalau besok meninggal, cuma sampai besok saja kita melakukan ketaatan. Itulah prinsip orang beriman. Dia tak putus dalam melakukan kebijakan amal soleh yang Allah perintahkan dan juga Rasulullah SAW contohkan. Ma'asyarul hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda memberi makan orang yang berbuka tidak harus di Masjid Muhajirin Pama Asmi. Bisa di luar masjid ini. Siapapun yang Anda temui dia sedang berpuasa, maka siapkanlah makanan berbuka untuknya. Mereka tetap akan kenyang. Di bulan Ramadan ini tidak kurang sedikit pun satu nasi, tidak kurang sedikit pun seteguk air. Baik Anda memberikan makanan kepada mereka atau Anda tidak memberikannya, mereka akan tetap kenyang. Mereka tetap bisa berbuka puasa. The big questionnya, pertanyaan besarnya, apakah ada pahala puasa yang bisa kita copy paste dari dia untuk menjadi pahala puasa kita? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, apabila kita berpuasa 30 hari, 29 hari lamanya tanpa memberi makan kepada orang yang berbuka, kita hanya mendapatkan pahala 30 saja atau 29 saja. Tidak lebih daripada itu. Itu pun kalau full. Seandainya setiap hari ada orang yang kita beri makan berbuka 50 orang atau minimal satu orang. Satu orang saja kita bisa mendapatkan pahala 60 dalam satu bulan. Rugi sekali kalau kita tidak meng-copy paste pahala orang lain dari puasanya. Oleh karena itu hadirin sekalian, sisa-sisa Ramadan ini maksimalkan. Khatib tak pernah berhenti-henti mewasiatkan kepada kita semua untuk segera meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa meningkatkan amalan soleh terkhusus di bulan Ramadan. Ma'asyarul hadirin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Di dalam hadis muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim, farhatani lis-sha'im, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berbuka puasa. Yang pertama adalah kebahagiaan tatkala dia berbuka, menahan dahaga haus, hal-hal yang membatalkan puasa yang sebelumnya itu dihalalkan di luar Ramadan tapi menjadi diharamkan di siang hari bulan Ramadan. Ketika dia berbuka, maka dia mendapatkan kebahagiaan itu. Hilang sudah dahaga, kenyang sudah menjadi perut kembali, sudah bisa melakukan hubungan suami istri, apapun hal-hal yang sebelumnya dilarang menjadi dihalalkan. Maka ini adalah kebahagiaan yang pertama. Yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Dia bahagia akan berjumpa dengan Rabbnya nanti di hari kiamat dalam keadaan mulutnya wangi sewangi kasturi. Sebagaimana kita ketahui, mulutnya orang yang berpuasa akan diwangikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. La khulfu famis sha'im, lebih baik daripada misk. Baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada wanginya kasturi. Tahukah kita apa itu wangi kasturi? Parfum kasturi adalah parfum yang paling wangi di seluruh dunia, yang keawetannya bisa 1 minggu setelah dicuci pun tidak akan hilang-hilang. Inilah wangi daripada kasturi. Bayangkan bagaimana wanginya mulut orang berpuasa tatkala berjumpa dengan Rabbnya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kebahagiaan ini tidak akan mampu digapai oleh orang yang tidak berpuasa. Dua kebahagiaan ini tidak akan mampu didapati oleh orang yang tidak berjumpa dengan Ramadan. Dua kebahagiaan ini hanya didapati oleh orang-orang yang bertakwa selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, kebahagiaan kita tidak diukur dari banyaknya materi. Karena kaya tidak berarti cukup, miskin tak berarti kurang. Kecukupan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencukupkan. Dialah yang Maha cukup dan Maha mencukupkan. Dialah yang Maha hidup dan menghidupkan.
Dialah yang maha mencipta dan menciptakan. Dialah yang maha melihat dan melihatkan. Dialah yang maha mendengar dan mempendengarkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya kita meminta kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Hari-harinya harus ada halaman dari bacaan Quran yang bertambah. Hari-harinya, setiap hari sendal itu harus berada di halaman masjid. Hari-harinya harus ada 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 yang masuk ke dalam kotak infak kita. Jangan pernah sia-siakan Ramadan, hai hadirin sekalian. Jangan pernah sia-siakan Ramadan. Ramadan akan segera berlalu. Sebagaimana Allah katakan, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang itu akan segera berlalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسول الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ولعل بعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قائد بيت الله المحرم صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.